Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah tabaraka wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah tabaraka wa taala berikan kepada kita. Dan tak lupa pula salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad SAW. Begitu pula kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Jamaah yang dimuliakan Allah Taala, sekarang kita telah berada pada penghujung bulan Zulqa'dah, yang mana artinya tidak lama lagi insyaallah kita akan masuk pada bulan Zulhijjah, yang mana bulan Zulhijjah ini jamaah yang dimuliakan Allah Taala, ini begitu banyak sekali keutamaan yang dijanjikan oleh Allah Taala. Terlebih pada 10 hari awal bulan Zulhijjah ini. Oleh sebab itu, hendaklah kita benar-benar mempersiapkan diri kita agar kita tidak terlewatkan dari peluang yang sangat berharga ini, dari sesuatu yang tentunya akan kita sesali dia pada hari kiamat kelak apabila kita tidak manfaatkan kesempatan yang Allah Taala berikan ini. Di antara keutamaan yang Allah Taala katakan pada 10 hari awal bulan Zulhijjah adalah Allah Taala bersumpah dengannya. Allah Taala berfirman, wal fajr walayalin ashar, demi waktu fajar, kata Allah Taala, walayalin ashar, dan demi malam yang 10. Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan walayalin ashar di sini, para ulama berselisih pendapat tentangnya. Yang paling masyhur adalah mereka yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan walayalin ashar, yang pertama 10 hari awal bulan Zulhijjah. Dan yang kedua adalah mereka yang mengatakan 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ini terdapat khilaf para ulama. Akan tetapi pendapat yang paling kuat, kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, adalah yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan walayalin ashar, walayalin ashar di sini adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dan orang-orang Arab, jamaah yang dimuliakan Allah Taala, ini biasa menyebutkan istilah hari itu dengan lail. Ini biasa. Kemudian juga ayat ini wal fajr walayalin ashar ini, dia adalah di antara ayat yang terdapat dalam surah Makkiyah. Apa surah Makkiyah itu? Surah yang Allah Taala turunkan sebelum hijrah. Sebelum hijrah Nabi Muhammad yang mulia SAW, ini namanya surah Makkiyah. Dan Al-Fajr ini Allah Taala turunkan sebelum hijrah. Adapun perintah untuk berpuasa,
Ya, ini Allah Taala baru perintahkan sewaktu di Madinah. Maka inilah pendapat yang kuat kata para ulama yang menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan firman Allah Taala yang Allah Taala bersumpah dengannya, wal fajr walayalin asyr, di sini adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dan Allah Taala tidaklah bersumpah dengan sesuatu yang biasa-biasa saja, tidak. Ya, Allah Taala ini bersumpah adalah dengan sesuatu yang agung. Wal asr, misalnya dengan waktu asar, wal fajar, demi waktu fajar. Kemudian juga walayalin asyr, ya, demi 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ini adalah sesuatu yang agung, jamaah yang dimuliakan Allah Taala. Kemudian keutamaan yang kedua dari 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini, dia adalah merupakan hari-hari yang paling utama, kata Nabi tercinta Muhammad SAW. Dalam riwayat Al-Bazzar, Ibnu Hibban dari Jabir, Rasul menyebutkan afdalu ayyami ad-dunya al-asratu, yakni asra Dzulhijjah, asra Dzulhijjah. Ya, Nabi yang mulia SAW mengatakan bahwasanya afdalul ayyam, hari-hari terbaik di dunia, ya, hari-hari yang terbaik yang ada di dunia, kata Nabi tercinta Muhammad SAW, adalah asyra, adalah 10, yaitu 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Ya, subhanallah. Ini adalah hari yang agung, jamaah yang dimuliakan Allah Taala. Dan bentar lagi insyaallah kita masuk pada hari-hari tersebut. Maka akan timbul pertanyaan, ya, dari sebagian kaum muslimin, mana sih yang lebih utama? Ya, antara 10 hari pertama bulan Dzulhijjah atau 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya, kita lihat subhanallah kaum muslimin sewaktu 10 hari terakhir bulan Ramadan, ya 10 malam terakhir ini luar biasa bersemangat untuk beribadah kepada Allah Taala. Ya, ada yang ngambil cuti, subhanallah, ya, menghatamkan Al-Quran pada 10 malam terakhir, semangat luar biasa. Ya. Maka yang mana yang lebih utama antara 10 malam terakhir bulan Ramadan dan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini? Maka para ulama mengatakan yang lebih utama adalah 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Kok bisa begitu, Ustaz? Karena dalilnya jelas, jamaah yang dimuliakan Allah Taala. Apa yang dikatakan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, afdhalu ayyamin, hari-hari yang paling utama di dunia adalah 10 hari bulan Dzulhijjah. Ini jelas sekali, ya. Nabi tercinta Muhammad SAW mengatakan sendiri bahwasanya yang terbaik adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya, ini adalah sebaik-baiknya hari, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, afdhalul ayyamid dunya. Ya, sebaik-baiknya hari yang ada di dunia. Bahkan Allah saja tabaraka wa taala sampai bersumpah dengannya, wal fajr walayalin asyr. Allah bersumpah demi 10 hari tersebut. Ini menunjukkan betapa agungnya, ya, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah tersebut. Oleh sebab itu, jamaah yang dimuliakan Allah Taala, ini peluang yang besar ini bagi kita untuk beribadah kepada Allah Taala. Peluang yang besar bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Taala. Dan jangan sampai kita sia-siakan. Ya, kita harus semangat untuk mengerjakan amal soleh. Ya, bisa jadi ini nanti Dzulhijjah terakhir kita. Ya, sering kita dengar, ya, ini bisa jadi nanti Ramadan terakhir kita, ya, puasa terakhir kita nih. Sekarang kita katakan bisa jadi ini nanti Dzulhijjah, ya, Dzulhijjah terakhir kita nih. Ya, belum tentu tahun depan kita menemuinya lagi. Tahun ini saja belum tentu ketemu. Tapi ini bentar lagi insyaallah. Ya. Maka hendaklah kita persiapkan diri kita, ya, sebagaimana disebutkan al-ilmu qabla qawli wal amal, ya, ilmu itu sebelum berkata dan beramal. Ya, kita siapkan diri kita, karena apabila kita tidak mempersiapkan segala sesuatunya, niscaya nanti kita akan menyesal, jamaah yang Allah Taala. Bagaikan orang yang mau pergi ikut perang,
ya, tapi tidak menyiapkan bekal, ya, maka dia akan menyesal, ya. Belum lagi, ya, ternyata amal soleh yang dilakukan oleh seorang hamba, ya, pada 10 hari awal bulan Zulhijjah ini ternyata sangat besar sekali pahala di sisi Allah Taala. Ya. Bukan amalan-amalan yang biasa, amalan luar biasa. Seorang yang mengerjakan suatu amalan pada 10 hari awal bulan Zulhijjah, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ini sangat dicintai oleh Allah Taala. Dalam riwayat Bukhari dan dalam riwayat Imam Bukhari dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi yang mulia SAW mengatakan, "Ma min ayyamin al-'amalu shalih fiha ahabbu ila Allah azza wa jalla." Tidak ada dari hari-hari yang mana amal soleh yang dikerjakan oleh seorang hamba pada hari-hari tersebut lebih dicintai oleh Allah Taala. Min hadhil ayyam, dari hari-hari ini, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yakni ayyamil ashr, yaitu hari yang 10, yaitu 10 hari awal bulan Zulhijjah. Tidak ada amalan yang dikerjakan oleh anak Adam, oleh seorang hamba, yang amalan tersebut lebih dicintai oleh Allah Taala, kecuali apabila dia beramal, ya, pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Tidak ada yang lebih dari itu. Subhanallah, ya. Maka para sahabat mendengar ungkapan dari Nabi tercinta Muhammad SAW ini pun bertanya, subhanallah, kok bisa, ya. Mereka bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wala jihad fi sabilillah, bagaimana dengan jihad fi sabilillah ya Allah? Jihad atau tahu jihad, orang pergi berperang dan Allah Taala, ya, bunuh-bunuhan, ya, siap untuk apa? Untuk kehilangan nyawanya, pergi jihad, ya, untuk meninggikan kalimatullah, ya. Ini jihad jamaah Allah Taala. Rasulullah, bagaimana dengan jihad? Kata para sahabat. Bagaimana komentar Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Wala jihad fi sabilillah. Bahkan jihad fi sabilillah saja kalah jamaah yang diakan Allah Taala. Ya, bahkan orang yang pergi jihad ini kalah utamaannya dengan orang yang beribadah dengan, ya, pada 10 hari awal bulan Zulhijjah ini. Illa, kecuali, kata Nabi yang mulia SAW, seseorang yang dia pergi berperang, kemudian dia tidak kembali dengan jiwa dan tidak kembali dengan hartanya. Artinya dia meninggal, kemudian kudanya diambil, pedangnya diambil, ya, barangnya, hartanya diambil. Ini baru dapat mengalahkan amalan yang dilakukan oleh seorang hamba pada 10 hari awal bulan Zulhijjah. Namun di sini jamaah yang Allah Taala ingat, ya, konsekuensinya adalah apabila amal soleh tersebut sangat dicintai oleh Allah Taala, apabila dikerjakan pada hari-hari ini, ya, hari-hari pada 10 hari awal bulan Zulhijjah ini, maka begitu juga dengan maksiat akan sangat dimurkai oleh Allah Taala. Hati-hati yang mau maksiat, oh ini 10 hari awal bulan Zulhijjah ini. Yang mau ghibah, mau ngomongkan orang, hati-hati. Ya, ini besar di sisi Allah Taala. Ya. Kemudian di antara keutamaan bulan Zulhijjah, jemaah yang mulia Allah Taala, barakallahu fiyya wa fikum, semoga Allah Taala memberkahi ana dan antum semuanya. Allah Taala menyebutkan bulan Zulhijjah ini dengan ayyamu ma'lumat. Ya, dalam Quran surah Al-Hajj, surah Al-Hajj ayat 28, Allah Taala mengatakan, "Wadhkurusmallah fi ayyamin ma'lumat." Dan sebutlah nama Allah Taala, ingatlah Allah Taala pada ayyamin ma'lumat. Yang dimaksud dengan ayam ma'lumat di sini adalah, ya, hari-hari pada bulan Zulhijjah.
Kemudian pada bulan Zulhijjah ini juga jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, di antara utamanya di dalamnya terdapat hari Arafah. Yang mana hari Arafah ini merupakan hari yang paling afdal di antara 10 hari yang utama tadi. Ya, ada 10 hari utama. 10 hari yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala seorang mengerjakan amal soleh padanya. Ini 10 hari awal bulan Zulhijjah. Dan di antara 10 itu ada satu hari yang paling hebat lagi, yaitu hari Arafah. Ya, yaitu hari Arafah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza kana yaumul Arafah, innallaha yanzilu ila sama." Apabila pada hari Arafah ini, ya, pada hari Arafah, maka Allah Subhanahu wa taala akan turun ke langit dunia. Pada hari Arafah Allah Subhanahu wa taala akan turun ke langit dunia. Ini juga menjadi dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ya di langit. Allah beristawa di arsy. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah turun, dan yang namanya turun itu adalah dari atas ke bawah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membanggakan ya mereka kepada para malaikat. Siapa yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah haji. Ya, mereka dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah turun ke langit dunia. Kemudian Allah banggakan ya para jamaah haji itu kepada para malaikat. Fayaqul, kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan ya mereka mendatangiku dari segala penjuru dengan rambut yang kusut dan tubuh yang berdebu. Ashhadukum anni qad ghafartu lahum. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, saksikanlah wahai para malaikat, sungguhnya aku qad ghafartu lahum, aku telah ampunkan dosa-dosa mereka. Ya subhanallah. Fataqulu lahul malaikah, ya maka para malaikat pun berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Rabbi, fihim fulan, di antara mereka itu ada fulan, di antara orang-orang tadi. Ini ada fulan, ini ada fulan, ini ada fulan. Ya gimana Allah? Ini mungkin ada orang yang suka maksiat ini ada orang yang suka yang ngerjakan, misal ada yang suka minum khamar, ini ada yang suka berzina, ini ada orang yang suka ya subhanallah suka maksiat pada Allah. Nah, malaikat katakan, ya Allah, ini ada fulan di situ. Allah katakan, Allah ampuni semuanya. Malaikat bertanya, ya Allah, ini ada fulan, ada fulan, ada fulan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qad ghafartu lahum, aku telah ampuni mereka. Subhanallah. Ya maka Rasul yang mulia SAW melanjutkan, fama min yaumin aktsaru atiqan minan nar min yaumil arafah. Ya tidak ada hari, kata Nabi yang mulia SAW, yang mana Allah Subhanahu wa taala membebaskan manusia dari neraka yang lebih banyak daripada hari Arafah. Ini subhanallah. Dan hari Arafah ini terdapat pada bulan Zulhijjah. Ya. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fi wa fikum, di antara keutamaan bulan Zulhijjah yang lainnya adalah pada bulan Zulhijjah ini terdapat Yaumun Nahar, yaitu hari Nahar. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasul yang mulia SAW mengatakan, afdal yaum, seafdal-afdalnya hari adalah Yaumun Nahar, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baiknya hari adalah hari Nahar. Ya, hari yang padanya manusia menyembelih hewan sembelihannya. Ya. Ini adalah hari Nahar, jamaah yang Allah Subhanahu wa taala. Ya, yaitu hari ini terdapat pada 10 hari awal bulan Zulhijjah.
Ya, maka dari sini jamaah yang Allah Taala jelaslah bagi kita bahwasanya ya hari-hari kita yang akan datang ini, yang sebentar lagi akan menghampiri kita insyaallah. Ya, semoga Allah Taala sampaikan kita pada bulan Zulhijjah ini adalah hari-hari yang istimewa. Hari-hari yang merupakan kesempatan besar bagi kita untuk mendulang pahala sebesar-besarnya. Dikarenakan tadi perjalanan kita setelah ini panjang sekali. Setelah kita hidup di dunia, ya, maka kita akan melewati fase-fase yang sangat panjang ya, sampai nanti masuk dalam surga Allah Taala. Dan semoga Allah Taala masukkan kita semua dalam surganya. Ya, ini fasenya panjang, bekal kita sedikit. Makanya ini kesempatan kita untuk mendulang ya pahala sebesar-besarnya, menyiapkan bekal yang sebanyak-banyaknya untuk menghadap Allah Taala. Lalu amalan apa saja yang dianjurkan pada 10 hari bulan Zulhijjah? Ya, ini penting jamaah yang Allah Taala. Setelah kita mengetahui, oh ternyata bulan Zulhijjah ini adalah bulan yang utama, bulan yang amal soleh sangat dicintai oleh Allah Taala. Dalamnya ada hari Arafah. Ya, kemudian juga ya Allah Taala pada hari Arafah turun ke langit dunia. Ya, subhanallah, hari-hari yang besar sekali. Bahkan Allah Taala sampai bersumpah dengannya, wal fajr wal layalin ashr. Ya, ini menunjukkan bahwasanya hari ini bukan hari yang biasa. Kita sudah mengetahui istimewanya 10 hari awal bulan Zulhijjah. Lalu apa yang akan kita lakukan? Amalan apa yang dicintai oleh Allah Taala yang bisa kita upayakan untuk mengerjakannya? Yang pertama jamaah yang dimuliakan Allah Taala, secara umum semua amal soleh ini dianjurkan untuk kita mengerjakannya pada awal bulan Zulhijjah. Ini secara umum. Mau sholat, tafadhol. Perbanyak sholat sunnah, silakan. Mau perbanyak sedekahnya, silakan. Mau perkencang lagi ya silaturahimnya, silakan. Mau berbakti kepada kedua orang tua, tafadhol. Kenapa? Karena pada hari-hari ini amalan soleh sangat dicintai oleh Allah Taala. Dikencangkan lagi, sholat malamnya ditambah lagi, tambah lagi bacaan Al-Qur'annya. Kalau bisa 10 hari ini selesai 1 juz, sebagaimana kita bersemangat pada waktu akhir bulan Ramadan. 10 hari terakhir bulan Ramadan semangat, subhanallah. Dan ini bagus. Maka jangan sia-siakan 10 hari awal bulan Zulhijjah. Ya. Kerjakan semua amal soleh yang bisa kita kerjakan, berzikir kepada Allah Taala. Ya. Kemudian ya memberi makan anak yatim, ya fakir miskin, ya subhanallah. Ya amal-amal soleh yang bisa dikerjakan, kerjakanlah, tafadhol. Ini secara umum. Ya, secara umum amal soleh ya dicintai oleh Allah Taala. Ini sangat dianjurkan pada awal bulan Zulhijjah. Adapun ya amalan apa lagi yang bisa kita kerjakan yang lebih khusus? Ya, di antaranya adalah haji dan umroh bagi yang mampu tentunya. Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah Taala berfirman, sesungguhnya seseorang hamba yang telah aku sehatkan baginya tubuhnya dan telah aku luaskan untuknya rizkinya, dan telah berlalu atasnya 5 tahun dan dia tidak mendatangiku, kata Allah Taala, sungguh dia adalah orang-orang yang merugi. Dalam hadis Bukhari, begitu juga diriwayatkan Imam Muslim, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-hajju mabrur, ya haji yang mabrur, laisa lahu, tidak ada balasan baginya, laisa lahu jaza ilal jannah, ya, tidak ada balasan baginya kecuali surga. Ya, di sini Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tentang bagaimana keutamaan orang yang mengerjakan ibadah haji. Ya, begitu juga dengan ibadah umroh. Ini adalah amalan-amalan yang utama, yang mana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam katakan tidak ada balasan yang setimpal kecuali apa? Surga Allah Taala bagi orang yang ya mengerjakan ibadah haji dan hajinya diterima oleh
Allah Taala. Namun ingat jemaah yang dimuliakan Allah Taala bahwasanya haji ini diwajibkan hanya bagi yang mampu. Yang tidak mampu jangan nekat. Akhirnya apa? Hutang sana, hutang sini. Untuk apa? Untuk pergi haji. Orang yang tidak mampu maka tidak perlu udah. Ya. Apalagi tadi sampai minjamnya ke bank, ya berbunga. Ya. Ini untuk melakukan ketakwaan kepada Allah Taala, ketaatan dengan sesuatu yang haram. Lalu bagaimana Allah Taala terima? Akhirnya apa? Ya pulang haji tidak memberikan bekas bagi dirinya. Ya, bahkan dikarenakan riba tersebut menjadikan orang-orang yang harusnya dia telah pantas untuk berangkat malah tidak bisa berangkat. Jadi dia belum wajib baginya. Kenapa? Karena tidak mampu. Ada tidak orang yang sudah mampu? Ada. Yang dia berhak untuk mengerjakan ibadah tersebut dan telah wajib bagi dirinya. Akhirnya orang itu tidak mampu. Karena apa? Karena orang-orang tadi, ya, yang dia memaksakan dirinya. Ini adalah di antara amalan yang dianjurkan untuk dikerjakan pada 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Yang pertama adalah haji dan umroh bagi yang mampu. Kemudian yang kedua adalah memperbanyak berzikir kepada Allah Taala. Jadi Pak, ya di hari-hari ini, ya hari-hari 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini, kita dianjurkan oleh Nabi tercinta Muhammad SAW untuk memperbanyak zikir. Ya. Dan ini adalah waktu-waktu zikir yang paling utama, waktu-waktu zikir yang paling afdol. Sebagaimana apa yang Allah Taala katakan tadi dalam Quran surah Al-Hajj, "Wadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat." Berzikirlah kalian kepada Allah, sebutlah nama Allah Taala pada hari-hari yang ma'lumat, hari-hari yang telah diketahui. Kemudian dalam riwayat lain, ya dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, disebutkan bahwasanya fakthiru fihinna minat tahlil wa takbir wa tahmid. Perbanyaklah oleh kalian ya pada hari-hari tersebut, yaitu pada hari-hari awal bulan Dzulhijjah ini, tahlil, takbir dan tahmid. Ini amalan yang dikhususkan. Ya. Imam Bukhari rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya ada Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhumah. Mereka berdua keluar ke pasar-pasar pada 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini. Pergi Abu Hurairah, Ibnu Umar ke pasar-pasar. Ngapain Pak? Apakah jualan? Enggak. Apa yang mereka lakukan? Ya. Mereka mengumandangkan takbir. Ya, mereka bertakbir. Kemudian mendengar ya Ibnu Umar dan Abu Hurairah bertakbir ke pasar, ya di pasar bertakbir, maka manusia pun mengikuti takbirnya. Ini subhanallah, ya. Artinya ya antum nanti bisa tuh praktekkan. Antum pergi ke mall takbir. Ya, pergi ke pasar takbir ya. Subhanallah. Ini ada contohnya dari para salaf ya. Belanja takbir pada 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Gimana lafaz takbirnya? Di antara lafaz takbir yang diajar oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini lafaz yang sudah masyhur ya, sering kita dengarkan. Ya. Akan tapi di sini sebagian orang salah jamaah yang Allah Taala. Ya, ada orang yang ya mungkin dikarenakan belum mengetahui kejahilannya, ya tidak paham bahasa Arab, ya, dia salah dalam melafazkan takbir ini. Dia katakan apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini keliru jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya bukan walillah ilham. Ya. Allah tidak butuh lagi gitu kan. Akan tapi walillahil hamd, dan milik Allah lah alham. Apa alham? Pujian. Ya, ini yang mesti ya kita
perbaiki dan sampaikan kepada saudara-saudara kita tentang takbirnya ini. Ya, artinya nanti antum bisa juga tadi praktekkan, ya perbanyak dari awal bulan Zulhijjah ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya. Kemudian juga para ulama menjelaskan bahwa dianjurkan bagi kita untuk mengeraskan suara ya sewaktu bertakbir. Ya. Dianjurkan untuk ya mengeraskan suara ya baik ketika berada di pasar ataupun di rumah ataupun di jalan ataupun di masjid ya pada hari-hari tersebut. Itu tadi anak katakan. Antum belanja, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kenapa malu? Malu Ustaz, nanti dikira orang gila. Ya, orang gila. Kenapa malu? Karena tidak ada yang ngamalkan. Coba kita rame-ramai ke ya rame-ramai gitu. Kalau misalnya ini kaum muslimin mengamalkan hadis ini ya, mengamalkan apa yang bertakbir dengan suara yang keras tadi ke pasar-pasar, maka udah sesuatu yang biasa jadinya. Sebagaimana hari ini ya orang yang pakai penutup wajah udah biasa. Coba antum lihat beberapa bulan yang lalu atau beberapa tahun yang lalu, orang pakai tutup wajah, aduh, teroris lah, ya kan? Ninja dan macam-macam julukannya. Tapi hari ini orang tidak pakai tutup wajah, kena razia. Iya kan? Itu subhanallah. Kenapa? Karena udah biasa pakai tutup wajah sekarang, bahkan diharuskan ya untuk apa? Untuk biar tidak kena penyakit. Ya kebaikan insyaallah. Ya. Maka begitu juga jamaah yang melihat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa menjadi sesuatu yang kayaknya ya Allah malu Ustaz, ya. Aneh. Jadi aneh karena tidak diamalkan oleh kaum muslimin. Ya. Andai kan kaum muslimin ini tahu keutamaannya tadi dan mereka menghidupkan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ini, sunnah para sahabat, ya, ini saya tidak suatu yang aneh lagi, tidak jadi suatu yang aneh lagi gitu kan. Ya. Dan di Pontianak ini mayoritas kaum muslimin, ya dah, muslim mayoritas. Nah kalau semuanya tahu keutamaan dan semuanya bertakbir, subhanallah, antum lihat, ya, syiar Allah Tabaraka wa Ta'ala diagungkan, ya, dibesarkan nama Allah Tabaraka wa Ta'ala di pasar-pasar, ya akan muncul izzah kaum muslimin, ya. Ya, mulai dari kita dulu gitu kan, kita mulai ya udah, ya ketemu takbir di pasar, takbir keluar takbir, ya warung kopi takbir gitu ya, Allah bisa deh tuh praktekkan di warung kopi takbir kan, dia aja nyanyi biasa aja gitu kan, nyanyi biasa, subhanallah ya, nyaring ya mengganggu orang yang ada di sekitarnya biasa saja. Masa antum takbir ya, antum takbir malu jamaah Allah Subhanahu wa taala. Lihat nih bagaimana Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya. Dia ke pasar takbir gitu kan. Allahu Akbar. Ya. Kemudian di sini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fi wa fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi ana dan antum semuanya. Yang perlu kita perhatikan pula adalah tidak boleh mengumandangkan takbir secara bersama-sama, yaitu dengan berkumpul pada suatu majelis dan mengucapkan dengan satu suara. Artinya kumpul bareng-bareng, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd, bareng-bareng cuma satu suara. Ini tidak diperbolehkan kata para ulama. Kenapa? Karena ini tidak ada contoh dari para salaf. Ya. Tidak ada contoh dari para salafun as-salih. Tidak ada para sahabat yang mengerjakan seperti itu. Ya. Yang ada apa? Dia takbir sendiri, suaranya nyaring. Ke pasar pun tafadhol, silakan, tidak apa-apa. Ya. Kita yang malu jamaah yang bilang Allah Subhanahu wa taala, harusnya kita malu kalau menyisi sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini kita kerjakan, Nabi tidak pernah kerjakan, ini kita malu. Tapi kalau seandainya ini ada tuntunan dari para salafun as-salih, dikerjakan oleh Abu Hurairah, dikerjakan oleh Ibnu Umar, ya begitu juga para sahabat yang lain pun tidak ada yang ingkari. Ya. Maka ini harus kita ya amalkan dan tidak usah malu. Ya.
Yang sunnah adalah tadi takbirnya masing-masing, ya, sendiri-sendiri dan tidak dengan satu suara. Allah Ta'ala alam. Dan di antara zikir yang paling utama adalah ya subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ya, bisa antum sambil jalan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Di pasar alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, Allahu akbar, Allahu akbar, boleh. Ya, perbanyak berzikir, dan ini adalah waktu yang afdol untuk berzikir. Nah, ini jamaah yang dimuliakan Allah Taala. Dan zikir seperti ini atau takbir tadi, yang takbir itu terbagi dua ya, ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Ya, takbir yang mutlak ini dilakukan sejak tanggal 1 Zulhijjah hingga 13 Zulhijjah. Ini perbanyak takbir 1 sampai 13 Zulhijjah. Adapun yang takbir muqayyad, yaitu dilakukan setiap selesai sholat yang dilakukan secara berjamaah, tapi ingat sendiri-sendiri ya, jangan dipandu ya. Bagi selain jamaah haji ya, takbirnya dimulai dari sejak fajar hari Arafah. Adapun yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah. Adapun bagi jamaah haji dimulai takbir ya muqayyadnya ini adalah ya sejak zuhur hari raya kurban, yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah. Ini yang muqayyad. Adapun yang mutlak dari 1 Zulhijjah sudah dipersilakan. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Taala, yang ketiga di antara amalan yang dianjurkan untuk kita kerjakan pada bulan Zulhijjah, amalan yang utama adalah berpuasa. Terdapat khilaf, ya, boleh tidak puasa dari tanggal 1 Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh, sebagian membolehkan. Yang mengatakan ya tidak boleh, hal ini dikarenakan ada hadis dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang mana Aisyah radhiyallahu taala mengatakan bahwasanya aku tidak pernah melihat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang berpuasa ya pada 10 hari bulan Zulhijjah sama sekali. Aisyah tidak pernah melihat Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam berpuasa 1 sampai 9 Zulhijjah, tidak pernah. Maka mereka yang mengatakan tidak boleh berhujah dengan hadis ini. Mereka katakan itu istri Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam saja tidak tahu, tidak melihat Nabi berpuasa, maka tidak boleh, kata mereka. Sebagian yang lainnya mengatakan boleh. Kenapa? Karena ada riwayat juga dari istri-istri Nabi yang lainnya, yang mana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang berpuasa ternyata pada awal bulan Zulhijjah ini, sebagaimana diceritakan oleh Hunaidah bin Khalid dari istrinya. Ya, beberapa istri Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan adalah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, beliau biasa berpuasa pada 9 hari awal bulan Zulhijjah. Kemudian pada hari Asyura yaitu 10 Muharram, dan beliau sallallahu alaihi wasallam juga berpuasa 3 hari setiap bulannya. Hadis riwayat Abu Dawud. Dan ini pun dipraktikkan ternyata oleh para sahabat ya, para salafun saleh. Di antaranya adalah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Begitu juga Hasan Al-Basri, Ibnu Sirin dan lain-lain. Dan inilah yang menjadi ya pendapat jumhur atau mayoritas ulama. Ya, mayoritas ulama mengatakan ya boleh puasa dari tanggal 1 sampai 9 Zulhijjah. Ya. Dan Nabi yang mulia SAW memutlakkan amalan soleh ini ya semuanya dicintai oleh Allah Taala, dan tidak ada yang lebih dicintai oleh Allah Taala ya selain dari bulan Zulhijjah ini. Ini amal soleh semuanya secara mutlak. Artinya yang mau
ya semua amalan soleh boleh ya untuk dikerjakan selama ada sunnahnya, selama dia tidak bertentangan dengan dalil. Ya, mau antum sholat, ya sholat duha, ya diperpanjang sholatnya misalnya, atau sholat malam mau dilamakan lagi, baca Al-Quran ditambah lagi, diperbanyakkan bacaannya, yang awalnya 1 juz jadi 10 juz misalnya satu hari. Ya, subhanallah. Nah, tafadhol. Dan termasuk amalan soleh adalah puasa. Ya, puasa adalah amalan soleh. Maka tafadhol boleh untuk berpuasa dari tanggal 1 sampai 9 Zulhijjah. Ya. Adapun ketidaktahuan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, ya ini adalah sesuai dengan keilmuan beliau. Ya. Dan di sini juga dapat kita ambil pelajaran, kata para ulama, bahwasanya Nabi yang mulia SAW tidak melazimkannya. Artinya ada kalanya Nabi yang mulia SAW tidak berpuasa pada 9 hari awal bulan Zulhijjah. Ya. Kenapa? Ini karena ternyata Aisyah tidak tahu. Ya. Jadi kadang-kadang Nabi puasa, kadang-kadang tidak. Allah Ta'ala alam. Tapi pendapat yang rajih insyaAllah adalah diperbolehkan berdasarkan dengan keumuman dalil tadi. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, ya, di antara puasa-puasa ini yang paling utama adalah puasa pada 9 Zulhijjah. Dan ini sepakat, tidak ada khilaf. Ya. Puasa Arafah ini besar jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, pahalanya di sisi Allah Ta'ala. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Nabi yang mulia SAW mengatakan, siyamu yaum Arafah, ya puasa pada hari Arafah ini, ya, ahtasibu 'ala Allah an yukafir sanah allati qablahu was sanah allati ba'dahu, akan menghapuskan ya dosa seorang hamba ya setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Subhanallah. Dosa-dosa kita setahun yang lalu dan setahun yang akan datang akan diampunkan oleh Allah Ta'ala. Ya, apabila orang itu mengerjakan puasa Arafah. Itu puasa pada tanggal 9 Zulhijjah. Adapun puasa tarwiyah kata para ulama itu pada tanggal 8 Zulhijjah, maka ini tidak ada dalil yang sahih ya tentang anjuran untuk mengerjakannya. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwasanya puasa pada 8, yang mengkhususkan puasa pada 8 Zulhijjah ini adalah sesuatu perkara yang baru atau bid'ah dalam agama yang diada-adakan oleh manusia. Ya, artinya kalau mengkhususkan tanggal 8 saja ini yang tidak ada dalilnya. Tapi kalau misalnya antum mudah biasa, antum mau puasa full dari tanggal 1 sampai tanggal 9, tafadhol, tidak masalah. Ya, atau puasa Senin Kamis, silakan. Atau mau puasa Daud, atau misalnya mau puasa Yaumil Bid, Yaumil Bid tidak bisa ya. Tidak bisa ya, puasa Daud misalnya. Atau mau puasa full 1 sampai 9, ya tafadhol, silakan. Ya. Atau puasa 3 hari dalam setiap bulan. Ya. Kalau yang tengah bulannya tidak bisa, tapi kalau yang 3 hari dalam setiap bulan itu bisa. Ya. Maka jangan tinggalkan nanti ya puasa Arafah. Kalau seandainya tidak kuat untuk puasa tanggal 1 sampai 9, berat start kerja atau yang lain. Ya. Tapi Anda anjurkan ya antum perbanyak ibadah pada ya 10 hari awal ini. Kalau bisa puasa. Kalau yang dipermudahkan untuk sedekah. Kalau dipermudahkan untuk birrul walidain. Ya. Dari jalan mana yang antum dimudahkan oleh Allah Ta'ala, antum ya perkuat di sana. Yang mudah sholat malam, silakan sholat malam. Ya, karena ini merupakan hari-hari yang utama. Kemudian di antara amalan yang dianjurkan pula dikerjakan pada bulan Zulhijjah ini adalah ya sholat. Ya, karena Nabi yang mulia SAW mengatakan dalam hadis riwayat Ahmad, wa'lamu anna khaira a'malakum as-shalah. Ketahuilah bahwasanya amalan-amalan kalian yang terbaik adalah sholat. Ya, sebaik-baik amalan adalah sholat kata Nabi yang mulia SAW. Ya, maka silakan berbanyak sholat. Ya, sholat sunnah diperbanyak. Ya, mau sholat sepanjang malam silakan kalau kuat. Ya. Kalau mau baca Quran ya
sholat sambil murojaah bacaan Qur'annya, silakan, tafadhal. Ya. Kemudian juga tadi di antara amalan yang juga bisa dikerjakan pada awal Dzulhijjah ini, ya, membaca Al-Qur'anul Karim. Ya, upayakan kita khatam Al-Qur'an misalnya. Ya, bisa 1 kali alhamdulillah, 2 kali tentulah lebih baik. Ya, perbanyak bacaan Al-Qur'an. Ya, karena berdasarkan keumuman dalil tadi, amal soleh ini akan dilipat ganda oleh Allah Taala, dan tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah Taala, ya, melainkan amal soleh yang kita kerjakan pada 10 hari awal bulan Dzulhijjah, bahkan jihad fisabilillah. Dan baca Al-Quran termasuk amal soleh, ya, termasuk amal soleh. Kemudian di antara amal soleh yang bisa kita kerjakan adalah udhiyah, ya, adalah udhiyah, yaitu berkurban. Dan ibadah kurban ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini agak panjang sedikit bahasannya. Ya. Dia adalah ibadah yang khusus. Ya, ibadah yang diusulkan Allah Subhanahu wa taala, yang mana hanya bisa dikerjakan pada bulan Dzulhijjah saja. Dan dikerjakan setelah sholat Aid. Artinya kalau antum mau berkurban, ya, pada bulan Rajab misalnya, ini bukan kurban, ya, bukan kurban yang diingat, atau jangan jauh-jauh lah. Sebelum sholat Id, ya, antum potong dulu sapinya. Maka kata Nabi yang mulia SAW, ini bukan daging untuk kurban, ya, tapi ini daging untuk makanan saja. Ya. Artinya ini ada waktu yang telah ditetapkan, ya, untuk seorang mengerjakan ibadah tersebut. Dan ibadah kurban ini jamaah yang dengan Allah Taala adalah ibadah yang agung. Allah Taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Ya, maka salatlah engkau untuk Rabbmu dan sembelihlah hewan, wanhar. Ya. Para mufassirin menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan menyembelih hewan di sini adalah menyembelih hewan kurban. Ya, setelah salat Aid. Ya, ini adalah yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fasholli li rabbika wanhar", menyembelih hewan kurban setelah salat Aid. Pendapat ini dinukilkan dari Qatadah, kemudian Atha, begitu pula dengan Ikrimah. Dan dalam istilah ilmu fikih, jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, hewan kurban ini biasa disebut dengan udhiyah. Ya, dengan udhiyah. Ya, jamaknya adhahi. Ya. Udhiyah, adhahi. Itu jamak, artinya kalau hewan kurbannya banyak, adhahi. Kalau cuma satu, udhiyah. Dan ibadah yang paling agung dari dan ibadah yang paling agung dari kurban ini adalah sewaktu menyembelihnya. Yang paling agung, yang paling utama adalah menyembelih hewan kurban itu sendiri. Karena jelas perintah Allah Subhanahu wa taala, "Fasholli li rabbika wanhar." Ya, dirikanlah salat, ya, untuk mengingat Rabb kalian, ya, Rabbmu, dan sembelihlah hewan kurban, ya, wanhar. Dan ini kata para ulama merupakan ibadah yang paling agung yang dikerjakan pada bulan Dzulhijjah. Ya, walaupun nanti ada khilaf para ulama tentang apa sih hukum berkurban. Ya, para ulama berselisih pendapat tentang apa nih hukum kurban, apakah sunnah atau wajib. Ya, sebagian mengatakan bahwasanya hukumnya wajib. Ya, artinya wajib untuk berkurban. Yang ini adalah pendapat dari Rabi'ah, guru dari Imam Malik, kemudian Al-Auza'i, kemudian Abu Hanifah, Imam Ahmad dengan salah satu pendapatnya, kemudian Laits bin Sa'ad. Ya, pendapat ini juga dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala anhu. Syekh Ibnu Utsaimin, Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah ta'ala anhu, dalam Syarh Mumti mengatakan bahwasanya pendapat yang mengatakan bahwasanya kurban itu wajib tampaknya lebih kuat, kata beliau rahimahullah.
daripada yang berpendapat tentang tidak wajibnya kurban. Akan tapi hal ini hanya diwajibkan bagi mereka yang mampu. Yang mengatakan wajib ini wajibnya bagi yang mampu. Yang tidak mampu apa yang mau dikurbankan? Ya. Dalil yang mereka gunakan yang mengatakan bahwasanya kurban ini wajib, di antaranya adalah firman Allah Tabaraka wa Ta'ala tadi, "Fasholli rabbika wanhar." Ya, maka sodatlah engkau ya untuk Rabbmu dan berkurbanlah. Ya, fasholli rabbika wanhar. Dan di sini adalah perintah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sedangkan di sana ada kaidah yang menyebutkan al-aslu fil amri lil wujub. Ya, hukum asal dari perintah adalah wajib. Ya, al-aslu fil amri lil wujub. Ya, hukum asal dari perintah adalah wajib. Ya, makanya pendapat yang pertama ini mengatakan bahwasanya berkurban bagi yang mampu ini hukumnya wajib. Ya, konsekuensinya orang yang tidak kurban sementara dia diberikan kelapangan rezeki oleh Allah Taala, maka orang ini berdosa. Ya, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, kemudian dalil dari pendapat pertama juga ya, yang mengatakan wajib tadi adalah hadis riwayat Ahmad dari Ibnu Majah, yang mana Nabi yang mulia SAW mengatakan, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudahhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang dia ya memiliki kelapangan rezeki, akan tetapi walam yudahhi, akan tetapi dia tidak mau untuk berkurban. Dia diberikan kelapangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi dia tidak mau berkurban. Maka apa kata Nabi yang mulia SAW? Janganlah ya mereka dekati musola-musola kami. Dilarang oleh Nabi yang mulia SAW, antum punya uang tapi tidak mau kurban, udah jangan dekat tempat sholat kami. Ya, jangan dekati musola-musola kami. Ya, akan tetapi hadis ini diperbincangkan oleh para ulama. Ya, Al-Hakim mengatakan hadis ini sahih, akan tetapi ulama lainnya mengatakan bahwasanya hadis ini mauquf, yaitu hadis ini tidak sampai pada Nabi yang mulia SAW. Ya, akan tetapi dia hanyalah perkataan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Jadi pendapat yang pertama yang mengatakan bahwasanya kurban hukumnya wajib. Ada pendapat yang kedua jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah mereka yang mengatakan bahwasanya ya hukum dari berkurban ini hanyalah sunnah. Dan ini adalah pendapat jumhur, ya, pendapat mayoritas ulama. Ya, mayoritas ulama mengatakan kurban ini tidak sampai wajib hukumnya, akan tapi ya hanya sampai ya sunnah saja, mustahab. Dalil yang mereka gunakan adalah ya hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi yang mulia selalu mengatakan, "Idza ra'aitumul hilal," ya, apabila kalian melihat hilal Dzulhijjah, ya, apabila kalian melihat hilal Dzulhijjah, ya, artinya apabila kalian telah melihat bulan Dzulhijjah ini masuk dan sudah masuk pada bulan Dzulhijjah, wa aradu, dan kalian wa arada ahadukum ayyudahi, ya, dan salah seorang dari kalian ingin melakukan udhiyah, ya, ingin berkurban, falyumsik an sya'rihi wa azfarihi, maka hendaklah mereka ya dia tidak memotong, sya'ar itu rambut, hendaklah dia tidak memotong rambutnya dan juga tidak memotong kukunya. Ya, dalam hadis ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ummu Salamah mengatakan bahwasanya yang dimaksud di sini adalah
larangan memotong rambut dan kuku bagi sahibul kurban. Artinya orang yang dia akan berkurban ini dilarang untuk motong kuku, begitu juga motong rambut. Dalam riwayat yang lain nanti untuk melepas kulit, ya, mengangkat kulit, motong kulit, seperti itulah. Nanti insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang selanjutnya. Dan ini larangan ini adalah untuk sahibul kurban. Ya, artinya keluarganya enggak. Ya, paham? Karena sebagian dari kaum muslimin mengartikan bahwasanya ini ada beberapa kesalahan di sini yang dipahami oleh kaum muslimin. Yang pertama adalah yang tidak boleh potong kuku dan tidak boleh potong rambut ini adalah hewan kurbannya. Ya, ini adalah sesuatu yang keliru jamaah milik Allah Taala. Yang tidak boleh adalah orang yang berkurban. Dan yang tidak diperbolehkan itu adalah sahibul kurban. Misal, ana akan berkurban. Kemudian ini ana niatkan untuk ana dan untuk keluarga ana. Maka yang di sini yang tidak boleh motong kuku, ya, adalah ana sendiri. Istri ana boleh, anak-anak boleh. Ya, bukan satu keluarga tidak boleh semua, bukan. Ya. Dan ini diperbolehkan untuk, ya, berserikat dalam pahala boleh. Karena Nabi yang mulia SAW ya pernah berkorban untuk Muhammad dan untuk Ali Muhammad, untuk keluarga Muhammad SAW. Kemudian dalam riwayat lain Rasul yang mulia SAW berkorban untuk dirinya dan untuk umatnya. Ya, nanti umatnya tidak boleh potong kuku semua gitu. Ya, waktu hari kurban. Ya, tidak jamaah milik Allah Taala. Ya, kan, tapi yang dilarang adalah sahibul kurban. Imam Nawawi mengatakan bahwasanya Imam Syafi'i, ya, dalil di atas menunjukkan bahwa hukum kurban itu tidak wajib. Ya, Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya ya ini hukum kurban tidak wajib. Kenapa? Karena pada hadis ini digunakan kata aroda. Ya, dikatakan aroda. Aroda apa arti aroda? Ingin. Ya, uridu. Ya, ingin. Barang siapa yang ingin, kata Nabi yang mulia SAW. Ya, barang siapa yang salah seorang dari kalian yang ingin berkurban, ya maka hendaklah dia tidak memotong kuku dan tidak memotong rambut. Artinya apa? Yang ingin. Ya, artinya di sini ada kemungkinan yang ingin dan yang tidak ingin. Ya, maka Imam Syafi'i rahimahullah taala mengatakan tidak wajib. Kalau misalnya ini wajib, maka Nabi yang mulia SAW tidak akan menggunakan lafaz aroda. Ya, aroda. Tidak ada lafaz aroda. Ya, tidak akan ada lafaz ingin. Maka cukup Nabi yang mulia SAW katakan, ya, maka hendaklah dia tidak memotong sedikit pun dari rambut dan kukunya hingga berkurban. Ya, Nabi tidak akan katakan barang siapa yang ingin, tidak. Ya, kan, tapi dengan adanya kata aroda ini, aroda yuridu, gitu kan, yang ingin, ya, maka ini memalingkan hukumnya menjadi sunnah, kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala anhu. Ya, sebagaimana apa yang dinukil oleh Imam Nawawi. Ini juga dikuatkan dengan asar para sahabat. Di antaranya adalah ya Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, sesungguhnya aku sedang tidak akan berkurban, padahal aku adalah termasuk orang-orang yang berkecukupan. Ya, kenapa? Karena aku khawatir kalau tetanggaku mengira bahwasanya kurban ini adalah ya wajib bagiku. Hadis riwayat ya Abdul Razzaq dan Baihaqi dengan sanad yang sahih. Begitu pula dalam riwayat Abdul Razzaq dikatakan oleh Abu Sarihah bahwasanya aku melihat Abu Bakar dan Umar sementara mereka berdua tidak berkurban. Hadis riwayat Abdul Razzaq dan Baihaqi. Ibnu Hazm mengatakan tidak ada riwayat yang sahih yang dari para sahabat ya yang mengatakan bahwasanya kurban itu wajib. Ya, tidak ada riwayat dari para sahabat yang mengatakan mewajibkan kurban itu. Dan pendapat Ibnu Hazm ini juga ya dinukil oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala anhu ya dalam kitabnya Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Oleh sebab itu jamaah yang dimuliakan Allah Taala, ya jumhur atau mayoritas ulama yang memandang bahwasanya hukum kurban itu adalah sunnah. Ya, hukum kurban itu adalah sunnah. Namun kurban tetaplah disyariatkan. Ya, namun kurban ini tetaplah disyariatkan. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, menurut mazhab Syafi'i dan mazhab jumhur ulama, hukum kurban adalah sunnah muakkad bagi yang memiliki kelapangan rezeki.
dan itu tidak sampai pada tahapan wajib. Ya, demikian pendapat kebanyakan ulama, di antaranya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Bilal, Abu Mas'ud Al-Badri, Sa'id bin Al-Musayyib, atau Al-Qamah Al-Aswad, ya, dan lain-lain. Ya, bahkan ya mereka juga ya mengatakan bahwasanya ya Abu Bakar sama Umar saja pernah hendak berkurban. Ya. Terlepas dari khilaf ini, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fiya wa fikum. Ya, terlepas dari khilaf ini wajib atau sunnah, ya. Yang paling utama yang harus kita ingat bahwasanya amalan ya solih seorang hamba yang dikerjakan pada bulan Dzulhijjah ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah amalan-amalan yang utama. Nah, oleh sebab itu, dan kurban termasuk amal solih. Ya, terlepas dari khilaf tadi, maka barang siapa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelapangan harta, ya, dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka silakan dia untuk berkurban, dan dia akan mendapatkan keutamaan yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinkiti rahimahullahu taala anhu setelah memaparkan perselisihan ulama mengenai hukum kurban, beliau berkata, jika seseorang itu mampu untuk berkurban, maka janganlah dia tinggalkan ibadah kurban tersebut, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah ya sebaik-baik ya pemberi rezeki, jamaah Allah Subhanahu wa taala khairur raziqin. Ya, maka jangan takut dikarenakan kurban Allah Subhanahu wa taala jadikan orang itu fakir, miskin, tidak mungkin. Ya. Allah tidak akan jadikan orang yang bersedekah jalannya, mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk jatuh ke dihinakan Allah dengan kemiskinan, tidak mungkin. Ya. Yang ada adalah Allah Subhanahu wa taala jadikan hartanya berkah, ya Allah dipergandakan, dan janji-janji yang Allah Subhanahu wa taala berikan lainnya. Dan rasa ini saja yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Apa yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah datang dari kelemahan ilmu ana dan dari syaitan. Naktafi bihadzal qadar wa naqtatim bi du'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.